Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi dan kami muliakan, guru kita semua yakni Kiai Haji Nailul Huda, yang semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan sabar dalam mendidik kita. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam pengajian pada hari Kamis pagi yang melanjutkan pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang kemarin yaitu mengenai tentang fikih, pengertian atau definisi fikih dan implementasi hukum terhadap fikihnya. Namun pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, bagi pemirsa online yang berbahagia dan para hadirin wala hadirat yang ada pada majelis ini, kita sekarang akan membahas mengenai tentang hukum syariat dan juga penerapan tentang furu'iyah atau permasalahan fikih dalam bangunan usul fikih yang berupa hukum syariat. Sebelum kami melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita Al-Fatihah dulu kepada pengarang, kepada guru-guru kita, supaya mendapatkan keberkahan dalam kajian ini. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasi ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigo amardatillahi wa thawabihi wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadratin musannafati allati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan mustahiqina wa munawwimina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang akan kita bahas sebelum ke sana, dalam pembahasan hukum syariat, ulama memberikan sebuah ungkapan nadom yang berbunyi wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma haruma ma asahihi mutlaqan wal fasidi min qaidin hadani au min abidi. Itu adalah nadab mengenai usul fikih tentang hukum syariat yang disampaikan oleh Imam Syarifuddin Yahya dalam kitab Syarah Waraqah. Lanjut kepada pembahasan
dari kitab Waraqat dan juga syarahnya mengenai tentang pembahasan hukum syariat itu sendiri. Musannif menyebutkan secara tegas dalam pembahasan usul fikih mengenai tentang hukum syariat dengan lafaz yang berbunyi wal ahkamu al muradatu fima dzukira sab'atun. Hukum-hukum ini sebenarnya mengekor pada pembahasan sebelumnya mengenai tentang definisi usul fikih itu sendiri, yakni adalah mengenai tentang fikih al-ahkam asy-syar'iyyah. Maka dilanjut oleh musannif bahwa hukum-hukum yang akan disampaikan jumlahnya ada 7 itu persis atau sama dalam definisi fikih yang ucapannya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Maka secara kesimpulan hukum-hukum yang akan disebutkan 7 itu adalah hukum mengenai syariat atau hukum-hukum syariat. Wa qad arafta nuqtatat takbir bidhahir anifan wa'lam. Ketahuilah bahwa hukum-hukum syariat yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini tidak semata-mata pemberatan itu kepada makhluk atau merata kepada makhluk Allah yang ada di dunia. Namun objek daripada hukum-hukum syariat yang diberatkan oleh Allah ini adalah seorang mukallaf, atau bisa diartikan orang yang akil dan juga orang yang baligh. Maka secara kesimpulan adanya pemberatan hukum syariat itu berarti bisa terrealisasi atau bisa diberatkan kepada seorang yang sudah mensifati atau yang sudah mempunyai sifat yang tadi, yaitu orang yang berakal juga orang yang baligh. Maka dari bangunan permasalahan ini, dari pemahaman yang kita ambil dalam pembahasan ini, berarti orang yang gila dan juga anak kecil itu tidak terkena pembebanan hukum-hukum syariat. Karena apa? Karena sudah di luar syarat kriteria, sudah di luar kriteria orang yang menerima pembebanan itu. Satu. Yang kedua, ketika kita secara mendalam atau secara lebar membahas tentang hukum syariat, ada pertanyaan lagi. Ada berapa sih pembebanan yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mukallaf itu? Oh, ulama atau musannif Waraqat menjawab bahwa hukum syariat itu terbagi menjadi 7. 1 wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh, yang keenam sah, yang ketujuh batil. Nah, maka adanya tingkah laku atau perbuatan orang-orang mukallaf di dunia ini, maka tidak akan terlepas dari pembagian hukum syariat yang 7 itu.
Maka saya contohkan sebelum mendalami sepersatu persatu dalam pembagian itu. Si Zaid, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebanan kepada orang itu sholat, yang mana dihukumi bahwa sholat itu adalah wajib. Maka secara praktek bahwa si Zaid itu mengerjakan sholat 5 waktu, berarti menunaikan atau imtisalul awamir, mengamalkan, melakukan perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu, yang dihukumi melakukannya itu adalah wajib. Atau seperti hanya itu ya, ada mandub, ada mubah, ada mahdur. Contoh yang sunnah berarti sholat rawatib, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah yang sudah ditentukan oleh para ulama. Oh, berarti orang mukallaf yang melakukan hal itu, rawatib tadi, dihukumi orang tersebut melakukan hukum sunnah. Ketika mubah, contohnya apa? Mubah makan. Berarti ketika orang melakukan makan, bisa disifati orang tersebut dihukumi melakukan mubah, dan seterusnya. Nah, maka secara kesimpulan tadi sudah bisa menjawab, bisa memetakan bahwa hukum ini adalah hukum-hukum syariat dari pembebanan Allah kepada hambanya. Objeknya itu adalah orang yang mukallaf. Lalu pembagiannya itu ada 7. Kesimpulan pertama. Yang kedua, ketika kita mendalami lebih lanjut mengenai tentang hukum syariat, menimbulkan pertanyaan lagi. Secara mendalam, syarah atau hasyiah nafahat itu memetakan atau memolakan apa itu hukum, dan hukum itu terbagi secara pembagian, bukan sifatnya itu berapa. Maka secara tegas bahwa summa'lam annal hukma inda ulama il usuli yutlaku ala khitabullahi ta'ala ala khitabillahi ta'ala al-muta'allaqi bi af'alil mukallafin min haitsu innahu mukallaf. Pertama, beliau membahas dulu mengenai tentang definisi hukum. Hukum itu apa? Menurut ulama usul fikih, hukum itu adalah titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dihubungkan atau berhubungan titahnya itu dengan pekerjaan orang mukallaf. Dalam sudut pandang hubungannya itu karena orang tersebut adalah mukallaf. Seperti itu. Oh, berarti definisi ini dengan keterangan tadi yang disampaikan di awal itu sangat nyambung sekali. Karena apa? Adanya hubungan titah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pas dengan yang diterangkan di awal tadi berupa objek, yaitu seorang mukallaf. Pertama, berarti titah Allah yang tadi itu. Kedua, itu berupa apa saja? Diterangkan lagi mengenai tentang
titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf ini, ulama usul membagi. Ada kalanya hukum atau titahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa taklifi, ada juga berupa wad'i. Apa itu taklifi? Apa itu wad'i? Dan bagaimana korelasinya dengan pekerjaan orang mukallaf? Pertama, yang namanya taklifi itu adalah wa huwa muta'allaqun bi af'alil mukallafi bil iktidai wa tahyir, yaitu hukum Allah atau titah Allah yang berhubungan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf, baik dalam sudut pandang tuntutan ataupun pilihan. Maka dalam bahasa iktidha awit tahyir ini, ulama membagi hukum taklifi itu ada 5. 1, kami akan mengkritisi dulu dalam bahasa bil iktidha itu. Iktidha itu adalah sebuah tuntutan yang pasti ketika orang itu dituntut, ada yang dituntut harus mengerjakan, ada yang dituntut harus meninggalkan. Contoh, harus mengerjakan orang yang sudah mencapai taraf dia itu kaya, dia itu umur sudah pas, maka dituntut untuk mengerjakan nikah. Tapi kalau saya sendiri, berarti nisbat kepada saya sendiri masalah tadi itu tuntutan untuk meninggalkan nikah. Nah itu, berarti tuntutan iktidha atau tuntutan itu ada tuntutan yang harus dikerjakan dan juga tuntutan harus ditinggalkan. Maka dalam pemetaan ini, fa in kana al-iktidau iktidau fi'lin zaziman fa'ijabun, maka ketika tuntutannya itu tuntutan melakukan perkara dan juga mantap, maka dinamakan hukum wajib. Oh, berarti bisa diketahui dari pembahasan awal tadi, yang namanya wajib itu adalah sebuah tuntutan yang mana tuntutannya itu suruh mengerjakan dan juga mantap, maka namanya wajib. Yang kedua, ada tuntutan untuk mengerjakan tapi sifatnya itu tidak tegas, maka namanya sunnah. Saya contohkan secara sederhana. Contoh, tuntutan yang tegas yang sifatnya wajib itu, kamu harus beli kopi. Berarti itu ada keharusan kita untuk membeli kopi. Berarti perkataan tadi itu adalah tuntutan yang sifatnya wajib untuk dilakukan karena kuat. Yang kedua, jika kamu berkehendak maka tolonglah aku belikan kopi. Oh, berarti itu namanya tuntutan pekerjaan yang sifatnya sunnah. Pertama, itu tuntutan yang sifatnya harus melakukan. Au iktidha atarkin zaziman fatahrimun au ghairi jazimin binahin mahsusin fakarohatun au ghairi mahsusin kan nahyi antarkil mandubat al mustafad min awamiriha fa khilaful aula. Kedua, ada tuntutan supaya kita itu untuk meninggalkan perkara tersebut. Maka ulama ini membagi lagi.
Ketika tuntutan untuk meninggalkannya itu sifatnya mantap, dalam arti tidak bisa ditolak, maka namanya haram. Contoh ulama menghukumi zina itu haram. Oh, berarti tuntutan dalil yang ada di dalam permasalahan zina itu mantap, tidak bisa ditolak. Kalau istilah zaman sekarang itu no debat. Gitu. No debat. Kedua, adanya tuntutan itu untuk meninggalkan suatu perkara tapi tidak tegas. Nah, ini dibagi lagi. Ketika larangannya itu yang tidak mantap itu khusus, maka namanya makruh. Contoh, kamu ini nih, ada larangan mengerjakan sholat ba'diyah pada waktu setelah asar. Ini larangan, tapi tidak mantap, karena kita juga bisa tidak secara mutlak hal tersebut itu harus ditinggalkan. Tapi kita juga bisa melakukan sholat pada waktu itu, namun bukan sifatnya sunnah, tapi misal qadha dan lain sebagainya, maka bisa. Nah, ini yang sifatnya khususnya apa? Larangan mengerjakan sholat setelah asar. Nah, ini berarti hukumnya bisa dikatakan makruh. Ini teman kami ditinggal dulu pemirsa karena ada hajat. Ntar kayaknya kesini lagi. Yang kedua, nah, tapi terakhir tadi itu iktido, baik iktidonya itu harus mengerjakan atau iktidonya itu harus meninggalkan. Namun yang kedua, dalam pembahasan di atas itu tentang taklifi adalah bil iktido wa tahyid. Nah, saya ulangi lagi. Taklifi itu adalah wa huwa muta'alliqun bi amalil mukallafin bil iktido wa tahyid. Nah, tadi iktido sudah diterangkan ada apa? Sekarang itu adalah tahyid. Berarti orang tersebut mau mengerjakan itu, mau mengerjakan ini, tidak ada konsekuensi yang kita dapat. Contohnya apa? Makan, minum, apalagi? Mandi, apalagi? Bingung ya kamu ya. Makan, minum, mandi dan lain sebagainya. Nah itu. Maka mau mandi ataupun kita mau tidak, tapi tidak itu jangan. Mau makan ataupun tidak, itu hukumnya ya tidak akan, konsekuensinya tidak akan berpengaruh sama sekali. Itu berarti hukum itu secara kesimpulan ini, hukum itu terbagi menjadi dua. Satu taklifi. Taklifi itu ada 5. Ada taklifi atau hubungan dengan orang mukallafnya itu yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang kedua, wa wad'iyun wa huwa al-khitab bi qawli syai'i sababan wa syaratan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Yang namanya khitab wad'i berarti pembagian daripada hukum yang kedua adalah wad'i, yaitu apa? Adanya titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan suatu hal tersebut itu sebuah sebab, sebuah syarat, sebuah mane, sebuah keabsahan dan sebuah ketidakabsahan. Jika kita membahas mengenai tentang hal ini, maka kita itu dihadapkan dengan permasalahan yang lebih mendalam lagi. Mengenai tentang ada sebuah keterangan bahwa cara
dengan melihat keterangan yang tadi. Ada ulama, tapi kalau menurut ulama nafahat itu pendefinisian ini berarti mengcover atau mencakup dua permasalahan, satu hukum taklifi, dua hukum wad'i. Ya. Cuman ketika kita melihat permasalahan yang lebih mendalam dalam masalah pengertian yang disampaikan oleh Imam Al-Isnawi dalam kitab Tamhid, itu beliau menggarisbawahi tidak semutlak itu kita mendefinisikan. Pertama, ada perkhilafan para ulama mengenai tentang pendefinisian hukum itu sendiri. Satu, ulama mendefinisikan mengenai tentang hukum syar'i itu adalah hitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Satu. Berarti definisi ini belum sampai kita menghukumi bahwa hukum tersebut itu adalah terbagi menjadi dua. Nah, yang kedua, perkhilafan yang kedua, ulama mendefinisikan mengenai tentang hukum syariat itu adalah khitabullahi ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bil iktidai awit tahyir. Secara langsung, berarti pada definisi yang seperti ini, model yang kedua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa definisi telah memberi isyarat bahwa hukum taklifi itu terbagi menjadi dua. Hukum itu terbagi menjadi dua. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Sebagaimana hukum taklifi, kesalkan kita. Wal hukmu wajibun wa madubun wa Maka pola yang kedua, kami lanjutkan. Pola yang kedua yang mendefinisikan bahwa ada lafaz bil iktidar awit tahyir itu, berarti dalam definisi tersebut musannif telah memberi isyarat bahwa hukum itu terbagi menjadi satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Lanjutannya, adanya pengertian tersebut itu apakah bisa sampai terhadap pembagian kedua yang berupa wad'i atau tidak? Dalam kitab Tamhid ulama menjawab, wazada Ibnul Hajib bihi awil wad'i. Imam Ibnu Hajib itu menambahkan dalam definisi tersebut itu menambahkan lafaz al-wad'i supaya bisa memasukkan hukum wad'i dalam pembagian yang kedua. Kenapa? Liyadkhula ja'la syai'i sababan au syarton au mani.
Kajalillahi ta'ala zawala samsi mujiban lituhri wa ja'alahu at-taharata syartan li sihhatis shalat wa najasah mani'atan min sihhatiha. Jadi hukum wad'i itu jika berpola pada definisi yang kedua itu, ternyata Imam Ibnu Hajib menambahkan ada lafaz al-wad'i. Oh, berarti sabab syarat atau mane itu masuk terhadap hukum syariat. Bagaimana tadi kita sudah membahas hukum-hukum taklifi yang berupa wajib dan lain sebagainya. Jika melihat pada retorika pembahasan hukum wad'i, hukum wad'i itu murni, tidak bergantung pada pekerjaan seorang mukallaf. Saya contohkan, Allah Subhanahu wa ini kehendak berarti ketika sudah membahas Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tergelincirnya matahari itu sebagai sebab ditetapkannya waktu duhur. Oh, berarti ini itu sudah di luar campur tangan manusia. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan toharoh atau suci itu sebagai syarat sahnya sholat. Berarti ini sudah di luar jangkauan manusia. Tapi berbeda hukum wad'i, hukum taklifi itu gimana apapun caranya manusia tetap berperan di sana. Karena di awal disampaikan ada bahasa min haitsu innahu mukallaf. Fainal ja'la al-madkur hukum syar'i li anna innama istafadnahu minasyari' wa laisa fihi talabun wala tahirun li annahu laisa min af'alina hatta yatlaba minna aw natakhayyara fihi. Nah, ini hukum-hukum yang tadi itu diartikan sebagai hukum syariat karena hal tersebut diambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana itu tidak ada percampuran sebuah tuntutan atau sebuah pilihan mengenai tentang hukum tersebut. Karena apa? Tergelincirnya matahari sebabnya toharoh dan juga najasa yang menjadi mana itu bukan kehendak daripada kita. Maka secara kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah hukum-hukum syariat. Ini berarti membahas tentang hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu satu, pembahasannya dalam definisi ulama ada dua pendapat. Dalam definisi pertama, ulama tidak memasukkan hukum wad'i. Ada dua ulama pendefinisian. Definisi yang kedua, ulama memasukkan hukum wad'i. Maka secara kesimpulan bahwa hukum itu terbagi menjadi dua. Satu, menurut definisi yang kedua itu, hukum itu ada kalanya taklifi. Dalam arti apa? Hubungannya hukum tersebut, objeknya adalah seorang mukallaf. Kedua, hukum adalah wad'i. Berarti wad'i itu bukan ranah pekerjaan orang mukallaf. Itu murni kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai syarat. Kesimpulan kedua, hukum itu jika kita menelaah pada definisi yang kedua ini,
hukum itu terbagi menjadi 9. Hukum taklifi ada 5. 1 wajib, 2 mandub, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Sebagaimana nadom wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruh ma haram. Itu hukum taklif 5. Ditambahin lagi 4. Pembagian hukum wad'i, 1 sahih, 2 fasid atau batil, 3 maneh, 4 syarat. Nah, berarti kesimpulannya hukum syariat itu ada 9. Mungkin kedua kesimpulan tadi itu kami serahkan kepada para mustami'in. Kalau yang online monggo bisa dipertanyakan. Pertanyaannya ada di kolom komentar, bisa kami jawab di kemudian hari. Monggo kami persilakan kepada hadirin pada kesempatan ini untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana ini? Perkenalkan dulu namanya, dari mana, kelas berapa, monggo. Perkenalkan, nama saya Salam Al-Faizi, asal dari Karawang. Oh, Karawang. Ya, Bang. Kami di sini ingin bertanya perihal apa yang telah disampaikan oleh jenengan tadi. Ya, Masya Allah, penjelasannya sangat seperti halnya lautan ilmu, ya, luas banget. Yang ingin kami tanyakan di sini, dari penjelasan yang dari tadi awal sampai detik ini, mungkin apa takhrijul furu atau penerapan hukum dari definisi ahkamu syariat yang bisa kita implementasikan, kita aplikasikan ke hukum fikihnya, dan juga jelaskan lebih lanjut mengenai ya furiya-nya itu. Artinya kami sederhananya ingin menanyakan dari keterangan yang disampaikan oleh panjenengan tadi, produk hukum secara praktis menjadi fikih itu ya apa? Mungkin kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang sangat mungkin perlu belajar yang sangat mendalam ketika menjawab pertanyaan ini. Karena Masya Allah beliau itu adalah sosok murid yang rajin dan pandai sekali, yaitu namanya Salman dari Karawang. Kami klarifikasi dulu. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai tentang penerapan atau teori usul menuju fikih dalam pembahasan hukum syariat. Tadi kan hukum syariat telah dijabarkan. Lalu apa penerapannya terhadap produk fikih yang disampaikan pada para ulama mengenai bangunan permasalahan ini? Seperti itu ya. Jika kita melihat dalam definisi itu ada bahasa al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf. Al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf itu, ini ketika kita membahas lebih dalam sangat serius sekali. Berarti ketika diartikan secara lafaz, hukum itu berhubungan dengan pekerjaan seseorang yang akil, seseorang yang mempunyai akal, dan juga orang yang balik.
Oh, berarti bisa dikatakan seperti ini. Adanya hukum tersebut itu tidak bisa sampai kepada orang gila, kepada orang yang lupa, kepada orang yang lagi tidur, kepada anak kecil. Misal, ada pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sholat 5 waktu itu wajib dengan dalil aqimus sholat. Maka dari produk usul fikih seperti ini, lapan aqimus sholat, ulama menyimpulkan bahwa hukum sholat itu wajib. Nah, kewajiban ini itu hanya bisa sampai kepada orang mukallaf, orang yang balik, orang yang berakal. Kita balik pemahamannya. Oh, berarti pembebanan sholat 5 waktu itu tidak bisa sampai kepada orang gila, kepada orang tidur, kepada orang yang lupa. Karena apa? Dia itu tidak bisa, mereka semua itu tidak bisa disifati seorang mukallaf. Satu. Nah, berarti titik tekannya adalah min haitsu innahu mukallaf. Dari bangunan pengertian tadi itu akan menimbulkan permasalahan produk fikih yang berupa idza alim tadzalika fa min furu'i qaulil hukmi asyar'i la budda min ta'alluqihi bil mukallaf. Hukum syariat itu hanya ada hubungannya pada orang-orang mukallaf. Satu, furu'iyah yang disampaikan oleh Imam Al-Isnawi, wa minha ay wa min furu'i qaulil hukmi asyar'i in wati'a as-subhata al-qaimah bil fa'il wa huwa ma idza wati'a ajnabiyatan ala dhannin annaha zawjatuhu masalan hal yusafuwatuhu bil hilli awil hurma aw la yusafu bi syai'in minhuma. Nah, misal ada furu'nya seperti ini. Wati subhat itu bersenggama yang masih tidak jelas. Misal ada seorang laki-laki, ini secara itu normal, dia itu normal, pikirannya normal dan lain sebagainya, namanya Zaid, katakanlah namanya Zaid. Si Zaid itu bersenggama dengan seorang wanita yang ia sangka itu adalah istrinya. Lalu realitanya itu ternyata bukan istrinya. Dengan gambaran dia itu pikirannya lagi lupa, pikirannya lagi kemana-mana dan lain sebagainya. Dalam arti sifat mukallafnya itu tidak ada. Apakah memang pekerjaan si Zaid itu bisa disifati senggamanya halal atau haram? Dalam arti, apakah kaya menjima istrinya, bersenggama dengan istrinya, atau bersenggama dengan orang lain dalam arti zina, dalam arti haram? Atau tidak disifati dengan keduanya? Dalam menjawab permasalahan ini, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dalam arti halal, tetap halal. Ada yang mengatakan haram. Nah, kenapa kok seperti itu? Li'annal hillah
Berarti ketika kita mengekor kepada pendapat ulama yang mengatakan haram, yang mengatakan halal, ya, yang mengatakan halal, wati syubhat atau bersenggamanya tadi itu dihukumi halal. Li'annal hilla wal hurma minal akam asyariyah wal hukmu asyari huwa al khitab al mutalaq bi aqalil mukallaf. Maka wasahi wal muhti wa nahwihima laisu mukallafin. Ketika orang tersebut misal menghukumi orang permasalahan yang tadi, ada ulama yang mengatakan bahwa hal ini itu halal, meskipun realitanya dia bersenggama dengan orang lain, tapi dia meyakini atau berpraduga bahwa itu adalah istrinya. Loh, kok kenapa ulama itu bisa menghukumi halal? Satu, adanya pembahasan sifat halal, adanya pembahasan sifat haram itu tidak terlepas dari orang mukallaf. Sedangkan orang tadi itu tidak dihukumi orang mukallaf. Maka secara kesimpulan hal tersebut itu bisa dihukumi halal, tidak haram, gitu. Karena termasuk orang muhti. Kedua, peru'yah yang kedua, misal ada pertanyaan gini, ya, dari bangunan itu, apakah sholatnya anak kecil itu bisa sah atau tidak? Ulama ini berbeda. Ulama ini menjawab, jika memang kita mengekor kepada definisi yang disampaikan tadi, yaitu al-muta'allaq bi af'alil mukallaf, bisa dijawab atau bisa menimbulkan hukum bahwa sholatnya anak kecil itu tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil itu tidak bisa dihukumi mukallaf. Namun ketika bahasanya itu diartikan sebagai bukan mukallaf, lebih umum lagi, wa man atlaqa alaihi at-tahrim awil ibahah lam yuqayyad at-ta'alluq bil mukallafin bal bil ibad liyadkhula bihi aidon sihata sholati subi wa ghairiha minal ibadah. Jika redaksi yang disampaikan oleh para ulama definisi hukum syariat itu al-muta'allaq bi af'alil ibad, maka secara kesimpulan sholatnya anak kecil itu dihukumi sah. Gimana? Bisa dipahami ya? Satu, berarti ada wati syubhat. Yang kedua, ada permasalahan sobi, sholat sobi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada keterangan dari awal sampai akhir salah, itu murni dari kebodohan kami, dan memang kebenarannya semata-mata hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.